Yang juga jadi sorotan saudara, hari ini Gereja Tiberias Indonesia kembali menggelar ibadah Natal di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah masa pandemi COVID-19, ada sekitar 200.000 lebih jemaat yang akan hadir sore nanti. Persiapan jelang ibadah Natal masih dilakukan. Ibadah menurut rencana dimulai pada pukul 6 sore nanti. Khotbah Natal akan dibawakan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji. Ada 8.000 orang yang tergabung dalam paduan suara yang akan mengisi perayaan malam Natal. Karena masih dalam pandemi COVID-19, panitia membentuk Satgas COVID-19 untuk menertibkan jemaat gereja agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur sudah bersiap di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Gracia, bagaimana persiapan jelang ibadah Natal sore nanti? Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Saat ini sejumlah persiapan sedang dilakukan. Kalau dari pukul 10 pagi hingga siang ini, para jemaat dari Gereja Tiberias Indonesia sudah mulai melakukan menghias pohon Natal. Nah, yang mengejutkan adalah nanti kita juga melihat bagaimana kemegahan dari pohon Natal yang tingginya ini mencapai 6 meter, saudara. Nah, kalau Anda lihat suasana di belakang saya, saat ini dari tim puji-pujian Gereja Tiberias Indonesia sedang melakukan gladikortor untuk melakukan persiapan ibadah Natal yang akan dimulai pada pukul 6 sore. Nah, kemeriahan perayaan Natalnya akan seperti apa? Nanti akan menghadirkan orkestra dan juga ada 700 paduan suara yang tadi saya sudah mendengar ada beberapa latihan-latihan yang sudah dilakukan. Jadi bisa dibayangkan saudara seperti apa nanti kemeriahannya. Nah, untuk lebih lengkapnya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Humas dari Gereja Tiberias Indonesia, ada Pendeta Gideon Simanjuntak. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, ini sebelum saya memulai pertanyaannya, saya mau mengucapkan selamat Natal khususnya bagi para jemaat yang hari ini akan melakukan ibadah Natal. Dan sebelumnya bagaimana kabar Anda nih Pak? I'm really good. Apa kabar Mbaknya? Baik-baik aja? Saya baik, puji Tuhan. Natal telah tiba ya? Ya. Oke. Nah ini kan setelah 2 tahun pandemi COVID-19, akhirnya kita kembali melakukan perayaan Natal di Gelora Bung Tomo ini, di Gelora Bung Karno maksud kami. Kira-kira apa yang membedakan perayaan Natal tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya? Dan kemudian persiapannya ini sudah sampai sejauh mana? Karena ini saya melihat ini persiapannya sudah sangat matang ya. Kemudian bagaimana pengamanannya nanti agar ibadah Natal ini bisa berjalan dengan lancar? Oke, puji Tuhan, terima kasih sebelumnya. Jadi Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal sebelumnya, dikarenakan kita melewati masa pandemi 2 tahun belakangan, jadi kita nggak bisa merayakan Natal. Jadi kita selalu mengadakan Natal dari tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2022. Kurang lebih udah 19 kali kita mengadakan. Stop yang pertama karena perbaikan GBK, dan stop yang kedua karena COVID-19. Nah, Natal tahun ini pengamanannya puji Tuhan kami dibantu oleh rekan-rekan dari Polda dan juga teman-teman dari Mabes Polri, juga dari TNI, juga satuan pengaman dari Pamdal, yaitu pengamanan dalam GBK, dan juga rekan-rekan dari Gereja Tiberias Indonesia. Kalau melihat persiapannya, kita sangat siap banget untuk menyambut Natal tahun ini. Demikian. Kemudian apa yang bisa diceritakan soal yang menarik dari perayaan Natal hari ini? Oke, Natal tahun ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena excited jemaat terlalu banyak. Mereka sangat pengen merayakan Natal karena udah bertahun-tahun di rumah ya. Jadi mereka bisa datang berkumpul. Nanti atas anugerah Allah, kalau kita lihat nanti malam ini semua akan penuh dengan lautan manusia, dan juga ada 7.000 choir. Sebenarnya pendaftarannya udah 8.000. Tapi kita stop, jadi 8.000 choir lebih tepatnya, juga ada orkestra, juga ada Christmas concert selama 1,5 jam. Dan nanti yang paling menarik, setelah semua lampu dimatikan, akan ada yang namanya lautan manusia memegang lilin Natal sambil memuji Tuhan. Itu yang sangat luar biasa sekali. Itu yang disebut dengan perayaan Malam Kudus ya? Yes, perayaan Malam Kudus. Ya. Ada berapa lilin kira-kira? Kalau berdasarkan kapasitas, saya nggak tahu tepatnya, tetapi dengan seluruh kapasitas sampai dengan jogging tracknya, karena rumputnya tidak bisa dipakai untuk Piala Dunia. Jadi seluruhnya kurang lebih mungkin ratusan ribu jemaat Tuhan mengangkat lilinnya tinggi-tinggi, dan suasana Malam Kudusnya saya rasa akan sangat indah dan akan menggetarkan jiwa, seperti itu sih.
Baik, pendeta, ini saya sudah membayangkan seperti apa keindahan pada saat perayaan Malam Kudus nanti malam. Nah, kemudian pada bulan Mei 2022 kita kehilangan sosok pendiri dari Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Pendeta Yesaya Pariaji. Bagaimana sosok dari Pendeta Yesaya Pariaji, dan mungkin ada nggak momen yang dikenang ketika persiapan menjelang Natal bersama dengan Pendeta Yesaya Pariaji ini? Iya, ini pertanyaan langsung close to the heart ya, sampai ke hati. Jadi Natal tahun ini akan sangat berbeda, salah satunya karena mendiang Gembala Sidang Pendeta Pariaji sudah nggak bersama dengan kita. Beliau sudah menyelesaikan pertandingannya, sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Natal tahun ini akan sangat berbeda karena biasanya Gembala Sidang bersama dengan kita, tapi hari ini istri beliau, Gembala Sidang juga, Pendeta dan Pariaji, yang akan melanjutkan tugas pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Yang sangat diingat dari beliau adalah beliau seorang pribadi yang sangat ngotot untuk melayani Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik. Natal ini juga walaupun biayanya cukup besar, tetapi mengingat seperti orang Majus yang datang membawa korban persembahan, seperti seorang perempuan yang mempersembahkan minyak yang mahal. Jadi Natal tahun ini kita mempersembahkan to glorify, untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu sih. Ada nggak pesan yang masih diingat oleh Pendeta Gideon Simanjuntak dan juga beberapa jemaat yang lain tentang pesan yang disampaikan terakhir dari Pendeta Yesaya Pariaji ini? Beliau mau pesan yang suka kita orang Tiberias bilang, let's continue the legacy. Mari melanjutkan warisan iman yang beliau terima dari Tuhan. Yaitu bahwa manusia harus hidup dalam pertobatan, suci berpikir, suci berkata, suci dalam perbuatan, untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, dan hidup ini harus dipersiapkan. Karena dunia sementara mempersiapkan hidup untuk kepada kekekalan. Demikian sih. Terakhir nih, Pendeta, ada pesan Natal yang akan disampaikan untuk dalam perayaan Natal tahun ini? Oke, pesan Natal yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang dan pendiri juga Pendeta Darniati Pariaji terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Beliau nanti akan berkhotbah mengenai Natal adalah pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Allah mengorbankan anaknya mati di kayu salib. Dan Natal selalu berbicara memberikan sesuatu bagi kerajaan surga. Jadi pesan pada Natal hari ini adalah mari Yesus datang ke dunia, kita memberikan sesuatu. Hidup kita, pertobatan kita kepada nama Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Gideon Simanjuntak. Semoga acara hari ini berlangsung dengan penuh sukacita, damai Natal selalu. Terima kasih. Nah, saudara, jadi sebetulnya sudah 19 kali Gereja Tiberias Indonesia melakukan perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, saudara. Dan temanya tadi sudah disampaikan oleh Humas dari Gereja Tiberias Indonesia, yaitu semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ibadah untuk perayaan Natal hari ini nanti akan dipimpin oleh Pendeta Darniati Pariaji selaku pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kembali ke studio. Persiapan jelang ibadah Natal Gereja Tiberias Indonesia masih terus berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, atas laporan Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.